Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rica Kwara dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi yang berjudul tentang elemen-elemen kepemimpinan. Oke, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Adinda Ragil Nariswari, dan yang kedua ada saya sendiri, Steve Febrian Chandra, dan yang ketiga ada Widiarto, dan yang keempat ada Vira Julia Ramawati, dan yang terakhir ada Zakiati Nafsi. Oke, yang pertama itu ada system thinking. Pengertian sistem thinking menurut Russell L. Ackoff atau seorang ahli manajemen dan ilmuwan sistem menyatakan bahwa sistem thinking ini adalah pendekatan yang membantu dalam merancang dan mengelola sistem dengan mempertimbangkan semua elemen-elemen yang saling terkait dalam sistem tersebut. Jadi, sistem thinking itu membantu dalam merencanakan dengan cara yang holistik. Kita dapat tarik kesimpulan bahwa sistem thinking itu yaitu pendekatan untuk memahami dan mengatasi masalah yang mempertimbangkan hubungan, pola, dan dampak keseluruhan dalam suatu sistem. Sistem thinking ini membantu dalam mengidentifikasi solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk masalah-masalah yang lebih kompleks. Selanjutnya, sistem thinking bagi pemimpin. Sistem thinking merupakan teori yang sudah berkembang sejak lama dalam dunia sains. Teori ini memahami sistem secara universal sebagai proses terbuka untuk berubah melalui internal self-regulation atau umpan balik dengan lingkungan. Sistem thinking memberi gambaran yang lebih akurat dan realitas, sehingga dapat bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini menjadi pendorong untuk berpikir tentang masalah maupun solusi dengan berpikir jauh lebih ke depan. Sistem thinking dibangun di atas dasar kompleksitas, dinamis, dan holistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda Ragil Nariswari. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem thinking. Seorang pemimpin harus memahami mengenai sistem thinking. Memahami sistem thinking secara cybernetics perlu dengan pendekatan hard system dan soft system. Dalam pendekatan hard system akan tercipta formula yang tepat sebagai hasil dari proses analisis sistem. Hard system thinking ini dikategorikan menjadi dua, yakni system engineering dan operation research system engineering. Elemen kepemimpinan selanjutnya itu ada The Model 7S. The Model 7S itu dikembangkan di awal tahun 1980 oleh Tom Peters dan Robert Waterman, dua konsultan yang bekerja di McKinsey dan firma konsultan perusahaan. Lingkup dasar dari model ini itu terdapat 7 aspek internal dari organisasi yang butuh diselaraskan jika organisasi itu ingin sukses. Selanjutnya ada setiap elemen dari The McKinsey 7S model adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada strategi. Strategi itu didefinisikan sebagai rencana perusahaan dalam merespon atau mengantisipasi dari perubahan lingkungan eksternal yang terkait dengan pembeli mereka dan kompetisinya. Yang kedua itu struktur. Struktur itu didefinisikan sebagai perubahan disusun dan siapa melapor kepada siapa. Struktur itu bisa juga dibagi tugasnya, kemudian menyediakan koordinasinya. Struktur itu sangat menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan itu ditetapkan. Struktur juga dapat mendikte bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Yang ketiga itu ada sistem. Sistem itu didefinisikan sebagai efektivitas sehari-hari dan prosedur yang berhubungan dengan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Jika perusahaan itu benar-benar bisa menyelesaikan sesuatu, lihatlah pada sistemnya. Yang keempat itu ada shared values atau superordinate goals. Shared values itu yang dimaksud sekumpulan nilai dengan ambisi, seringkali itu gak dapat tertulis, yang melampaui pernyataan konvensional formal dari tujuan perusahaan tersebut. Sedangkan superordinate goals itu ide yang paling mendasar dibangunnya sebuah suatu bisnis. Yang kelima itu ada style. Style di sini itu terkait dengan manajemen. Salah satu elemen dari manajer style itu bagaimana dia memilih untuk menghabiskan waktu. Manajer seharusnya tidak hanya menghabiskan waktunya itu untuk perencanaan, pengorganisasian, atau hal-hal teknis lainnya. Namun manajer itu juga harus dapat memperkuat pesan atau membuat orang-orang berpikir ke arah yang diinginkan. Yang keenam itu ada staff. Staff itu didefinisikan sebagai sumber daya manusia dalam perusahaan. Yang ketujuh itu ada skills. Skills itu didefinisikan sebagai apa yang dapat dilakukan sebuah perusahaan dengan sangat baik. Model 7S McKinsey melibatkan 7 faktor yang paling bergantung yang dikategorikan sebagai hard elements dan soft elements. Hard elements itu mudah untuk didefinisikan dan manajemen dapat secara langsung mempengaruhinya, sedangkan soft elements itu di sisi lain sulit untuk dideskripsikan, bahkan nggak berwujud dan lebih dipengaruhi oleh budaya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Widiarto.
Selanjutnya masuk pada nilai-nilai dari kepemimpinan. Definisinya yaitu sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Beberapa nilai kepemimpinan yang perlu dimiliki seorang pemimpin antara lain adalah sebagai berikut. 1. Integritas dan moralitas. Persyaratan integritas dan moralitas penting untuk menjamin kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Contoh kasus dari integritas dan moralitas itu yaitu sebuah pemimpin dengan integritas dalam menangani kasus korupsi. Latar belakangnya yaitu Muhammad adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas departemen keuangan di sebuah pemerintahan daerah. Departemen ini memiliki pengaruh besar dalam mengelola dana publik dan pengeluaran pemerintah. Suatu hari, Muhammad menerima laporan internal yang mengindikasikan adanya praktik korupsi di dalam departemen tersebut. Laporan tersebut mencakup indikasi penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan pribadi oleh beberapa anggota timnya. Tantangan yang dihadapi: 1. Tekanan politik. Beberapa dari mereka yang terlibat dalam kasus korupsi memiliki koneksi politik yang kuat dan mendukung Muhammad secara politis. Yang kedua, kecurigaan dan rasa dendam. Muhammad khawatir bahwa tindakannya untuk mengungkapkan korupsi ini akan memicu reaksi negatif dari beberapa anggota timnya yang terlibat, mungkin termasuk tindakan balasan atau pengkhianatan dalam organisasi. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap publik. Muhammad merasa bertanggung jawab terhadap dana publik dan integritas pemerintah daerah yang bersih. Dia tahu bahwa dia harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika dan moralitas yang tinggi. Tindakan yang disarankan yaitu untuk menangani situasi ini dengan integritas dan moralitas yang tinggi, Muhammad dapat mengambil langkah-langkah berikut. 1. Penyelidikan mendalam. Muhammad harus memulai penyelidikan internal yang mendalam untuk mengumpulkan bukti yang kuat tentang praktik korupsi yang terjadi. Ini harus dilakukan dengan cermat dan rahasia untuk menghindari kemungkinan gangguan. Kedua, konsultasi dengan penasihat hukum. Muhammad dapat berbicara dengan penasihat hukum untuk memahami implikasi hukum dari temuan penyelidikan dan tindakan yang mungkin diambil. Yang ketiga itu pelaporan transparan. Muhammad harus melaporkan temuan penyelidikan kepada atasan dan otoritas yang berwenang dengan jujur dan transparan. Ini mencakup memberikan bukti yang kuat tentang praktik korupsi. Yang keempat, perlindungan sanksi dan informasi. Jika ada sanksi atau informasi yang masuk terancam karena memberikan informasi, Muhammad harus memberikan perlindungan kepada mereka. Yang kelima itu kepemimpinan dengan integritas. Muhammad harus memimpin dengan contoh integritas tinggi dan moralitas yang kuat, menjelaskan pentingnya kejujuran dan keadilan kepada timnya. Yang keenam yaitu kerjasama dengan otoritas penegak hukum. Jika perlu, Muhammad dapat bekerja sama dengan otoritas penegak hukum untuk mengungkapkan praktik korupsi secara lebih mendalam dan menindak pelaku sesuai hukum. Dengan tindakan yang tepat, Muhammad dapat menunjukkan bahwa dia memegang nilai-nilai integritas dan moralitas tinggi yang memastikan bahwa departemen berfungsi dengan transparan dan keadilan. Ini akan membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berwibawa. Contoh nilai kepemimpinan berikutnya yaitu tanggung jawab. Pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam organisasi. Contoh dari nilai kepemimpinan tanggung jawab yaitu kasus tanggung jawab pemimpin dalam mencegah penyimpangan etika di timnya. Latar belakangnya itu Siti adalah seorang pemimpin di sebuah perusahaan teknologi yang memiliki tim pengembang produk yang besar. Perusahaan ini memiliki kebijakan terkait etika dalam pengembangan produk dan menjalankan bisnisnya. Namun dalam beberapa bulan terakhir, Siti mulai mendengar rumor tentang kemungkinan penyimpangan etika yang terjadi di timnya, seperti pemalsuan data produk dan pengabaian terhadap masalah keamanan. Tantangan yang dihadapi: 1. Ketidakpastian informasi. Siti hanya memiliki rumor dan bukti tidak pasti tentang penyimpangan yang terjadi, dan dia harus mencari tahu apakah rumor tersebut benar atau tidak. Yang kedua, kesetiaan tim. Siti khawatir bahwa jika dia mengambil tindakan, anggota timnya yang terlibat dalam penyimpangan mungkin tidak akan setia dan mungkin melakukan tindakan balasan. Tindakan yang disarankan untuk menghadapi tantangan ini dan bertanggung jawab dalam mencegah penyimpangan etika di timnya, Siti dapat mengambil langkah berikut. 1. Investigasi internal. Siti harus memulai penyelidikan internal untuk menemukan bukti yang lebih konkret tentang penyimpangan yang diduga terjadi. Ini dapat melibatkan wawancara dengan anggota tim dan pemeriksaan dokumen terkait. Kedua, konsultasi dengan pihak terkait. Siti harus berbicara dengan atasan dan departemen etika perusahaan untuk melaporkan situasi ini dan meminta panduan tentang tindakan yang harus diambil. Ketiga, kepemimpinan dengan keterbukaan. Siti harus memimpin dengan keterbukaan dan jalan terkait penyelidikan ini. Dia dapat berbicara kepada timnya tentang pentingnya etika dalam pengembangan produk dan bahwa perusahaan tidak akan mentolerir penyimpangan. Yang keempat, perlindungan informasi. Jika ada anggota tim yang memberikan informasi tentang penyimpangan etika dan merasa terancam, Siti harus memberikan perlindungan kepada mereka. Yang keenam, penegakan kebijakan. Jika penyimpangan etika terbukti, Siti harus menindak pelaku sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ini termasuk mengambil tindakan disiplin atau pemecatan jika diperlukan. Keenam, pencegahan masa depan.
Setelah mengatasi penyimpangan yang terjadi, Siti harus bekerja untuk mencegah terulangnya situasi serupa di masa depan. Ini dapat melibatkan perubahan dalam proses pengembangan produk, peningkatan pelatihan etika, dan pemantauan yang lebih ketat. Dengan bertindak dengan tanggung jawab dalam mengatasi penyimpangan etika di timnya, Siti harus memastikan bahwa perusahaan tetap berpegang pada nilai etika yang tinggi dan menghindari risiko kerugian reputasi dan hukum. Tanggung jawab pemimpin dalam hal ini sangat penting untuk menjaga integritas organisasi dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan beretika. Contoh selanjutnya dari nilai-nilai kepemimpinan yaitu kebijaksanaan. Kebijaksanaan yaitu kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan sesuatu sehingga keputusannya adil dan bijaksana. Contoh kasus dari kebijaksanaan yaitu pemimpin yang menggunakan kebijakan dalam memutuskan krisis tim latar belakang. Rina adalah seorang pemimpin yang memimpin tim produksi di sebuah pabrik manufaktur besar. Timnya bertanggung jawab atas proses produksi yang kompleks dan memiliki target produksi yang ketat. Suatu hari, timnya menghadapi situasi krisis ketika salah satu mesin kunci dan unit produksi mengalami kerusakan serius. Kerusakan ini dapat menyebabkan penurunan produksi yang signifikan dan berdampak pada pendapatan perusahaan. Tantangan yang dihadapi oleh Rina, satu, tekanan waktu. Perusahaan mengharapkan pemulihan secepat mungkin, tetapi memperbaiki mesin akan memakan waktu berhari-hari. Kedua, biaya perbaikan. Perbaikan mesin tersebut membutuhkan biaya yang signifikan dan perusahaan ingin menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Ketiga, keamanan dan kualitas. Perbaikan harus dilakukan dengan memastikan keamanan anggota tim dan kualitas produk yang tidak terpengaruh. Tindakan yang disarankan untuk mengatasi tantangan ini dan mengambil keputusan yang bijaksana, Rina dapat mengambil langkah berikut. Ke-1, evaluasi mendalam. Rina harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap situasi termasuk dampak langsung dari jangka panjang dari kerusakan mesin tersebut. Ini mencakup mempertimbangkan potensi kerugian pendapatan jika produksi terhenti, biaya perbaikan, dan risiko keamanan serta kualitas. Kedua, konsultasi dengan tim. Rina dapat berdiskusi dengan anggota timnya untuk mendapatkan masukan dan pemahaman yang lebih baik tentang situasi ini. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi alternatif perbaikan dan dampaknya. Ketiga, berpikir jangka panjang. Rina harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusannya, seperti bagaimana perbaikan ini akan mempengaruhi kepercayaan pelanggan dan keberlanjutan operasi produksi. Keempat, kepedulian pada kesejahteraan tim. Selain pertimbangan bisnis, Rina juga harus memastikan bahwa anggota timnya merasa dihargai dan aman selama proses perbaikan mesin. Keenam, konsultasi dengan pihak terkait. Rina dapat berbicara dengan departemen lain seperti manajemen keuangan untuk mendapatkan perspektif keuangan yang lebih luas. Yang terakhir, yaitu bersikap fleksibel. Terkadang situasi bisa berubah, Rina harus siap untuk mengubah rencana jika ada perkembangan yang tidak terduga. Dengan pengambilan langkah-langkah bijaksana ini, Rina dapat membuat keputusan yang adil dan bijaksana dalam menghadapi krisis timnya. Keputusan ini akan mempertimbangkan berbagai faktor dan yang relevan seperti keamanan, kualitas, biaya, dan dampak jangka panjang, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif dan mengarah pada solusi yang terbaik bagi organisasi. Selanjutnya, dari nilai kepemimpinan akan dijelaskan oleh Zaki Atinasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keteladanan. Keteladanan seorang pemimpin adalah sikap dan tingkah laku yang dapat menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Keteladanan berkaitan erat dengan kehormatan, integritas, dan moralitas pemimpin. Berikut adalah kasus keteladanan. Eva adalah seorang pemimpin di sebuah perusahaan teknologi yang berkembang pesat. Timnya terdiri dari sekitar 20 anggota yang bekerja di berbagai bidang, termasuk pengembangan produk, pemasaran, dan dukungan pelanggan. Eva selalu menekankan pentingnya etika kerja yang tinggi dalam organisasinya, dan dia berusaha untuk menjadi contoh yang baik dalam hal ini. Meskipun Eva telah menjalankan budaya etika kerja yang kuat di perusahaannya, dia menghadapi beberapa tantangan dalam hal ini. Salah satunya adalah tekanan hasil finansial. Perusahaan ini menghadapi tekanan untuk mencapai target keuangan yang ambisius, yang mungkin mendorong beberapa anggota tim untuk mengambil jalan pintas yang tidak etis. Untuk menghadapi tantangan etika kerja ini dan memperkuat keteladanan dalam organisasinya, Eva dapat mengambil tindakan-tindakan salah satunya seperti berikut ini. Yang pertama adalah konsisten dalam nilai-nilai etika. Eva harus tetap konsisten dalam mempromosikan nilai-nilai etika yang tinggi dalam organisasinya. Ini mencakup berbicara secara terbuka tentang pentingnya etika kerja dalam pertemuan dan komunikasi dengan tim. Selanjutnya dalam nilai-nilai dan kepemimpinan adalah menjaga kehormatan. Seorang pemimpin harus menjaga kehormatan dengan tidak melakukan perbuatan tercela karena semua perbuatannya menjadi contoh bagi bawahan dan orang-orang yang dipimpinnya. Contoh kasusnya adalah pemimpin yang dihadapkan pada tantangan moral dengan pengelolaan keuangan. Seorang pemimpin, David, memimpin Departemen Keuangan di sebuah perusahaan yang sedang mengalami tekanan finansial. Perusahaan tersebut telah mengalami kerugian selama beberapa kuartal terakhir dan harus mengambil tindakan serius untuk mengatasi situasi ini. Salah satu langkah yang harus diambil adalah memangkas anggaran dan melakukan pemotongan biaya di seluruh departemen. Terdapat tantangan moralnya, yaitu David mendapati dirinya di persimpangan yang sulit untuk mencapai target pemotongan anggaran yang telah ditetapkan oleh manajemen eksekutif. Dia merasa terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak etis seperti menyembunyikan informasi. David mempertimbangkan untuk tidak melaporkan sejumlah pengeluaran yang sebenarnya dikeluarkan oleh departemennya agar anggaran terlihat lebih rendah daripada yang sebenarnya.
David tahu bahwa tindakan-tindakan ini akan melanggar prinsip-prinsip integritas dan kejujuran yang seharusnya menjadi pedoman dalam kepemimpinan dan etika. Bisnis. Namun, tekanan dari manajemen eksekutif dan harapan untuk mencapai target anggaran dapat mendorongnya untuk mengambil jalan pintas. Dalam situasi ini, David harus mengambil tindakan yang mempertahankan integritasnya sebagai seorang pemimpin dan memberikan contoh yang baik kepada departemennya. Tindakan yang dapat diambilnya meliputi transparansi dan jujur, melaporkan secara jujur tentang situasi keuangan departemennya kepada manajemen eksekutif meskipun angka-angka tersebut mungkin tidak menyenangkan. Kehormatan dan integritasnya sebagai pemimpin akan terjaga dengan mengambil tindakan ini. Dengan mengambil tindakan yang jujur dan integritas ini, David akan memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan orang-orang yang dipimpinnya dalam menjaga kehormatan dalam konteks kepemimpinan. Ini akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang etis dan membangun budaya organisasi yang kuat dalam hal integritas dan kejujuran. Selanjutnya adalah beriman. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sangat penting karena pemimpin adalah manusia biasa dengan semua keterbatasannya secara fisik, pikiran, dan akal budi. Sehingga banyak masalah yang tidak akan mampu dipecahkan dengan kemampuannya sendiri. Contoh kasusnya adalah pemimpin yang mengandalkan keimanan dalam menghadapi tantangan besar. Ahmad adalah seorang pemimpin di sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program sosial. Organisasi ini menghadapi tantangan besar dalam membiayai dan mengelola proyek-proyek mereka. Mereka telah berjuang untuk mendapatkan dukungan finansial yang cukup dan menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Ahmad adalah seorang pemimpin yang sangat mengandalkan keyakinannya kepada Tuhan dalam menghadapi tantangan ini. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Ahmad termasuk yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Organisasi ini memiliki keterbatasan sumber daya finansial dan manusia untuk menjalani program-program mereka. Yang kedua adalah tekanan dari donatur. Donatur utama mereka menekan Ahmad untuk mencapai hasil yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Tindakan yang disarankan dalam menghadapi tantangan ini adalah Ahmad merasa bahwa keimanan dan keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah sumber kekuatan yang besar. Beberapa tindakan yang dapat diambil oleh Ahmad dalam konteks ini meliputi yang pertama adalah doa dan refleksi. Ahmad dapat berdoa dan merenungkan tentang tindakan yang harus diambil dan arah yang harus diambil oleh organisasinya. Ini akan membantunya menemukan petunjuk dan kebijaksanaan. Yang kedua adalah kepemimpinan yang etis. Ahmad harus memimpin organisasinya dengan etis dan integritas yang tinggi, menunjukkan bahwa keimanan dan nilai-nilai moralnya mendukung tujuan organisasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda. Nilai-nilai kepemimpinan selanjutnya yaitu kemampuan berkomunikasi. Dalam kemampuan berkomunikasi, seorang pemimpin harus mampu untuk membangun komunikasi dengan orang-orang yang dipimpinnya sehingga kepemimpinannya menjadi lebih efektif dan efisien. Tindakan yang disarankan untuk pemimpin dalam mengatasi dan meningkatkan kemampuan berkomunikasinya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, membuat rencana komunikasi. Yang kedua, mendengarkan aktif para anggotanya sehingga para anggota merasa bahwa dirinya dihargai. Yang ketiga, menyampaikan pesan dengan jelas. Yang keempat, mendorong kolaborasi untuk para anggota bertukar pikiran dan ide mereka. Yang kelima, memberikan umpan balik konstruktif. Dan yang terakhir yaitu adalah pelatihan komunikasi. Melalui upaya ini diharapkan pemimpin dapat membangun komunikasi yang lebih baik dengan timnya, serta meningkatkan motivasi dan keterlibatan anggota tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif dan efisien. Kemampuan berkomunikasi yang kuat adalah kunci dalam mencapai kepemimpinan yang sukses. Nilai kepemimpinan yang terakhir yaitu komitmen meningkatkan kualitas SDM. Sumber daya manusia atau SDM adalah faktor paling strategis dalam kemajuan organisasi, sehingga pemimpin harus memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas SDM mereka. Tindakan yang disarankan untuk pemimpin dalam mengatasi tantangan yang ada untuk meningkatkan kualitas SDM dalam timnya yaitu yang pertama, komitmen untuk pelatihan. Yang kedua, penilaian kinerja teratur. Dan yang ketiga adalah perekrutan dan pemilihan yang bijak. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Dalam kepemimpinan, terdapat elemen-elemen yaitu system thinking. Dalam system thinking, kompleksitas dan dinamika merupakan syarat utama untuk mengetahui sebuah sistem itu bekerja. Dan terdapat juga elemen yang bernama The 7S, yang dikembangkan oleh Tom Peters dan Robert Waterman pada awal tahun 1980. Dari model ini, terdapat 7 aspek internal dari organisasi yang butuh diselaraskan jika organisasi ingin sukses. 7 aspek tersebut yaitu strategi, struktur, sistem, share value, style, staff, dan yang terakhir yaitu skills. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.